Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Sukacita yang luar biasa kita dapat beribadah kembali kepada Tuhan. Tuhan yang begitu baik dalam setiap kehidupan kita, menyatakan kasih setianya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tinggikan Dia.
yang ajaib, Allah yang dahsyat, kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu. Engkau Allah yang setia, kami agungkan, kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau yang telah memilih setiap kami. Engkau tidak melihat keberadaan kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang begitu setia dalam setiap kehidupan kami, dan di dalam genggaman tangan-Mu setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam setiap apapun kondisi hidup kami, Engkau hadir dan menemani. Engkau setia ya Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami ibu-ibu PWK Parmindo, kami datang kepada Tuhan menunjukkan syukur kami atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya melalui ibadah kami sore hari ini Tuhan, Engkau disenangkan. Engkau memberkati seluruh ibu-ibu yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu turun bagi setiap kami, dan kami merasakan sukacita dan sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami siap beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, seperti pujian yang tadi kita naikkan, bahwa di dalam telapak tangan Tuhan tertulis nama kita. Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita, yang menemani apapun keberadaan hidup kita, dan kita menerima kuasa yang daripada Tuhan. Dimanapun kita berdiri, dimanapun kita akan pergi, mukjizat terjadi dalam kehidupan kita, dan kita menjadi saksi akan kebesaran kuasa Tuhan. Dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Tujuan mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi.
Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kita bisa beribadah pada saat sore hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari bersama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk kehidupan, untuk hal yang baru yang boleh kami kerjakan, untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan. Terima kasih untuk waktu Tuhan sehingga hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, kami memuji Tuhan, kami mempermuliakan nama Tuhan, kami merasakan sukacita yang luar biasa daripada Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus urapi setiap kami agar kami bisa mendengar dengan baik, pesan firman Tuhan tersampaikan kepada kami dengan baik dan kami bisa melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang tua, kita pasti akan merasakan senang ketika kita melihat anak-anak kita juga senang. Saya rasa semua orang tua yang ada di dalam dunia ini akan merasakan yang namanya kebahagiaan ketika mereka melihat anak-anak mereka juga bahagia. Oleh sebab itu, setiap orang tua akan berupaya, akan berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka agar anak-anak mereka bisa merasakan yang namanya kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan mereka. Hal sederhana yang sering orang tua lakukan adalah memberikan hadiah untuk anak mereka. Nah, entah hadiah ini dalam momen-momen khusus misalnya seperti ulang tahun, hadiah Natal atau hadiah di kesehariannya. Mungkin ibu-ibu seneng nih melihat baju di toko kemudian membelinya untuk anaknya padahal nggak ada event apa begitu. Nah, ketika kita memberikan hadiah kepada anak kita, kita berharap bahwa ketika mereka menerima hadiah itu mereka akan bersukacita. Dan ketika mereka mendapatkan hadiah itu mereka merasakan sukacita, maka kita juga akan wah senang sekali melihat anakku menerima hadiah ini dengan sukacita. Mereka menerima dengan senyum, mereka menerima dengan tawa. Kemudian mungkin ada anak dari kita yang memeluk kita kemudian mengucapkan terima kasih. Itu adalah hal yang paling membuat kita senang. Nah, ibu-ibu, kadang orang tua kalau memberikan hadiah kepada anaknya, setelah hadiah itu diterima oleh anaknya, bukan hanya hadiah saja ya ibu dan saudara, kadang-kadang orang tua akan memberikan pesan, khususnya ibu-ibu nih. Wah, kalau ibu-ibu ini sukanya memang memberi pesan-pesan gitu ya kepada anaknya. Ketika anak itu mendapatkan hadiah, misalnya saja anak kita yang masih usia sekolah, kita berikan sepatu. Kemudian kita berikan kepada anak kita, tetapi kita punya pesan. Sepatunya dijaga baik-baik ya. Bukan hanya itu saja, biasanya kalau ibu-ibu itu enggak cukup satu pesan, ada 3 pesan, 5 pesan begitu ya. Jaga baik-baik ya sepatunya, pokoknya dirawat, jangan sampai rusak. Kemudian jangan sampai kotor, nanti kalau kotor harus langsung dicuci ya, nggak boleh males-males kalau nyuci sepatu dan lain sebagainya. Apakah itu satu perbuatan yang salah? Tidak ibu-ibu. Ketika kita menyampaikan itu dengan baik, dengan kata-kata yang baik, maka itu adalah salah satu pendidikan yang ibu-ibu berikan kepada anak ibu-ibu pada saat itu. Pendidikan apa? Pendidikan agar anak-anak ibu-ibu bisa bertanggung jawab dengan barang yang mereka miliki. Hadiah yang berasal dari orang tuanya harus mereka jaga dengan baik. Itu adalah wujud pendidikan yang luar biasa untuk anak ibu-ibu. Ketika anak-anak sudah diberikan pendidikan tanggung jawab, sudah diberikan tanggung jawab sedari dini, maka anak-anak itu akan bertumbuh dengan tanggung jawab yang luar biasa di dalam hidupnya. Dia akan bertanggung jawab dengan segala keputusannya, dia akan bertanggung jawab dengan hidupnya, dia akan bertanggung jawab dengan segala hal yang terjadi di dalam hidupnya. Karena apa? Sejak dini dia sudah diajari oleh tanggung jawab. Oleh sebab itu ibu-ibu, jangan takut kalau memberikan pesan-pesan kepada anak-anaknya. Yang penting disampaikan dengan cara yang benar. Nah, kalau berbicara tentang tanggung jawab, ibu-ibu, kita juga diberikan tanggung jawab oleh Allah di dalam setiap kehidupan kita. Tanggung jawab untuk menjaga apa yang kita miliki yang merupakan sebuah anugerah yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita.
anugerah seperti apa sih yang Allah berikan bagi kita? Nah, ibu-ibu, di minggu yang lalu kita banyak mendengar khotbah tentang aku istimewa. Bagaimana kita diciptakan Allah secara istimewa. Di dalam ibadah apapun, di minggu yang lalu, semuanya berbicara tentang penciptaan Allah yang istimewa untuk manusia. Karena apa? Karena memang temanya seperti itu ya ibu-ibu. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27 itu, Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Ada sifat Allah, ada karakter Allah di dalam kehidupan manusia. Wajar saja makanya ketika kita melihat orang ada belas kasihan, kita punya akal budi, kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa menyayangi orang lain. Karena itu adalah sifat dan karakter Allah bagi hidup kita yang ada di dalam diri kita. Meskipun gak sesempurna Allah, tetapi kita punya itu di dalam diri kita. Itu adalah anugerah, itu adalah keistimewaan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia yang diciptakan dengan istimewa, kita juga ditempatkan di sebuah tempat yang istimewa. Manusia pertama ditempatkan oleh Allah di suatu tempat yang istimewa, yaitu Taman Eden. Wah, kalau sudah sampai di sini, kita akan berpikir Taman Eden itu kan hanya untuk Adam dan Hawa, bukan untuk aku. Kalau diciptakan dengan istimewa, ya aku diciptakan dengan istimewa. Tapi aku tidak ditempatkan di Taman Eden. Jangan salah ibu-ibu. Kita ditempatkan di Taman Eden yang indah, di bangsa Indonesia yang indah. Tetapi yang saya maksudkan di sini dan saya tekankan adalah Taman Eden yang kita miliki sebagai tempat tinggal kita, itu adalah keluarga kita. Ya, keluarga kita adalah Taman Eden yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Kita diambil dari keluarga yang lama, kemudian kita ditempatkan ke dalam keluarga yang baru yang kita bentuk bersama dengan pasangan kita. Itu adalah Taman Eden yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Wah, Taman Eden model apa gitu ya? Orang keluargaku aja berantakan, keluargaku saling bermusuhan, suami istri nggak akur, kakak adik nggak akur, anak sama orang tua nggak akur. Itu bukan Taman Eden Mbak Lia gitu ya. Kalau Taman Eden itu indah, di dalamnya itu hanya ada sukacita. Jangan salah ibu-ibu. Coba bayangkan, ketika Adam ditempatkan di Taman Eden yang sangat indah, tetapi di situ Adam tidak bisa melihat keindahan Taman Eden. Apakah Taman Eden tetap indah? Enggak. Yang ada hanyalah menuntut dan melihat keburukan. Kok aku tinggal di taman ini sih? Kok buah-buahannya cuman itu aja sih? Kok saya harus begini begitu sih di taman ini? Kok saya harus melihat binatang ini dan itu? Kalau hanya itu yang Adam pikirkan misalnya, kalau Adam hanya menuntut dan melihat keburukan dari taman itu menurut pandangan Adam misalnya, maka Taman Eden seindah apapun bagi Adam, itu tetap Taman Eden yang tidak indah, dan taman itu sama dengan neraka. Karena apa? Karena jika Adam tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki, dia tidak akan bisa melihat keindahan dari taman itu. Nah, itu misalnya kalau Adam melakukan seperti itu. Nah, dalam hidup kita juga begitu ibu-ibu. Keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yang spesial di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita hanya melihat mereka dari segi kekurangan mereka, maka mereka bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ketika kita hanya melihat, wah suamiku galak. Ketika kita hanya melihat, wah anak-anakku nakal. Ketika kita hanya melihat, wah mertuaku cerewet dan lain sebagainya. Maka yang ada di dalam pikiran kita, keluargaku adalah keluarga yang berantakan. Tetapi kalau kita melihat, wah suamiku ganteng ya, dia sangat bertanggung jawab, dia luar biasa. Wah anak-anakku cantik-cantik, ganteng-ganteng. Mungkin mereka sedikit membutuhkan
waktuku lebih banyak agar mereka bisa lebih baik dari ini. Wah, mertuaku sayang sekali sama aku ya, sehingga dia banyak menasehati aku. Ketika kita melihat sisi positif dari setiap pribadi setiap pribadi keluarga kita, maka kita akan melihat bahwa keluarga kita benar-benar taman Eden yang istimewa. Nah, ibu dan saudara, kita diciptakan dengan istimewa. Kita ditempatkan di tempat yang istimewa. Maka dari segala keistimewaan itu, Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar bagi manusia. Apa itu tanggung jawabnya? Kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya. Siapa yang menempatkan? Tuhan Allah sendiri di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia, khususnya manusia yang pertama yang berhubungan dengan Taman Eden ini adalah Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk mengusahakan Taman Eden. Artinya Adam sebagai manusia pertama yang tinggal di Taman Eden, dia harus mengusahakan Taman Eden. Dia harus mengerjakan atau mengolah taman itu dengan baik. Kata mengerjakan kalau kita perhatikan berarti ada sesuatu yang harus Adam lakukan bagi taman tersebut. Ada sesuatu pekerjaan yang harus Adam kerjakan. Adam istimewa, ditaruh di tempat yang istimewa. Bukan berarti dia tidur-tiduran, ibu-ibu. Bukan berarti dia hanya mau makan apel tinggal ambil, kemudian bijinya dibuang, dia makan mangga dan lain sebagainya dengan santai. Tidak. Di dalam taman yang istimewa itu pun Adam harus bekerja, mengusahakan taman itu, mengolah taman itu dengan baik. Nah, ibu dan saudara, apa yang bisa Adam kerjakan? Dia bisa menjaga kelestarian taman itu, dia bisa merawat, memelihara binatang-binatang yang ada di dalamnya, dia bisa mengolah hasil taman itu dengan baik. Di ayat-ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-19 dan 20, Adam itu diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memberikan nama kepada binatang-binatang. Binatang ternak, segala binatang ternak, segala binatang hutan, segala burung yang terbang di udara, semuanya diberikan kepada Adam untuk dikasih nama. Itu adalah salah satu pekerjaan Adam, mengolah taman itu, mengusahakan taman itu agar taman itu menjadi taman yang tetap indah, bahkan lebih indah dan menjadi tempat yang sangat istimewa untuk tempat tinggal Adam yang istimewa. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab kita, ibu-ibu? Kalau tadi Adam mengusahakan taman Edennya, kita juga harus mengusahakan taman Eden kita. Kita harus mengerjakan Taman Eden yang Tuhan percayakan untuk kita, yang Tuhan taruh kita di dalamnya untuk tinggal. Kita harus mengolah Taman Eden kita. Kita harus mengolah keluarga kita, ibu-ibu. Bukan seperti tepung ya, yang diolah menjadi makanan, tidak. Tetapi bagaimana caranya agar keluarga kita itu menjadi keluarga yang sangat-sangat istimewa. Ibu dan saudara, hal pertama yang harus ibu dan saudara lakukan adalah perkenalkan Tuhan untuk pasanganmu. Perkenalkan Tuhan untuk anak-anakmu. Ajak mereka untuk mengenal Tuhan, benar-benar mengenal. Seperti yang Ayub katakan, bukan dari kata orang lagi, tetapi ajak mereka untuk benar mengenal Tuhan secara pribadi bagi hidup mereka. Bukan hanya mengenal, tetapi percaya, taat, bersandar penuh kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Karena kalau keluarga kita sudah ada di dalam Tuhan, keluarga kita sudah mengenal Tuhan, keluarga kita sudah taat kepada Tuhan, keluarga kita sudah beriman kepada Tuhan, maka disitulah keluarga kita akan bertumbuh. Maka Taman Eden kita akan menjadi indah. Tapi pertanyaannya, ibu dan saudara, sebelum ibu-ibu
memperkenalkan Tuhan bagi keluargamu? Sudahkah engkau benar-benar mengenal Tuhan dalam hidupmu? Wah, aku setiap hari ibadah loh Mbak Lia. Setiap hari Minggu gak ada absen-absennya. Sudah yakinkah dengan beribadah setiap minggu, ibu-ibu mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan secara pribadi? Atau ibu-ibu hanya tahu tentang Tuhan dari Bapak Pendeta, dari Ibu Pendeta, dari diakon penatua, bukan ibu-ibu alami secara pribadi? Nah, alamilah Tuhan, kenalah Tuhan secara pribadi dalam hidupmu. Ketika engkau mengatakan Tuhan baik, rasakan kebaikan Tuhan. Sehingga ketika engkau mengatakan Tuhan baik, bukan berasal dari mulutmu saja, tetapi dari hatimu. Ketika engkau sudah mengenal Tuhan, maka engkau bisa mengajak anakmu, suamimu untuk mengenal Tuhan. Biarkan anak-anak mengenal Tuhan, ajak mereka untuk beribadah, kebaktian anak-anak. Meskipun mungkin ibu-ibu berpikir, anak kecil itu gampang dibohongi. Jangan salah. Kalau anak ini dari kecil sudah ditanamkan iman yang benar, maka ketika dia bertumbuh dewasa, dia akan menjadi orang yang benar-benar takut akan Tuhan, memiliki iman yang benar-benar melekat kepada Tuhan. Dan orang yang benar-benar memiliki iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat dia berhasil. Itu hal pertama yang harus ibu-ibu lakukan untuk mengolah keluarga Anda, agar keluarga itu menjadi istimewa. Hal yang kedua, berikan pendidikan yang layak untuk anak-anak kita. Bukan hanya pendidikan di sekolah, tetapi di rumah, didik mereka tentang etika, tentang cara menghormati orang lain, tentang cara berbicara kepada orang lain dan lain sebagainya. Kemudian dukung suamimu, dukung pasangan kita. Jangan hanya menuntut dia menjadi orang yang sempurna, karena tidak ada orang yang sempurna ibu-ibu. Tetapi dukung pasangan kita. Ketika pasangan kita sedang jatuh, ketika pasangan kita sedang bersedih, dukung dia, ajak dia berdoa. Itu yang harus kita lakukan sebagai seorang ibu, sebagai seorang pasangan di dalam keluarga, di Taman Eden yang Tuhan sudah percayakan bagi kehidupan kita. Lalu hal yang kedua, tanggung jawab apa? Tadi ada mengusahakan. Yang kedua adalah Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara Taman Eden. Kalau ini berbicara tentang tanggung jawab manusia untuk Taman Eden, itu memelihara Taman Eden. Artinya Adam harus menjaga dan merawat taman tersebut dengan baik. Taman yang indah itu harus dijaga, harus dirawat. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya pohon, punya tumbuhan di sekitar rumah, bagaimana cara ibu-ibu memelihara, merawat tanaman itu? Pasti akan dibersihkan setiap hari, akan diberikan nutrisi, baik itu pupuk, air dan lain sebagainya. Agar apa? Agar ketika lingkungan di mana tumbuhan itu tumbuh, bisa mendukung dia untuk semakin bertumbuh dengan baik. Kalau tanahnya kotor, kalau tidak ada nutrisi yang baik untuk tumbuhan itu, maka tumbuhan itu tidak akan bertumbuh dengan baik, malah bisa-bisa akan mati. Nah, bagi keluarga kita juga seperti itu, ibu dan saudara. Kalau Adam memelihara Taman Eden, dia bisa membersihkan taman itu dari berbagai macam kotoran. Di Taman Eden ada 4 aliran sungai, ibu-ibu. Kalau sungai itu penuh dengan kotoran, maka airnya tidak akan mengalir. Oleh sebab itu yang bisa dikerjakan oleh Adam juga, membersihkan taman itu dengan baik sehingga tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh dengan baik, sungai bisa mengalir dengan baik. Nah, dalam kehidupan kita, untuk memelihara Taman Eden kita yang Tuhan sudah percayakan untuk kita, di mana kita tinggal di situ, kita juga harus menjaganya dari kotoran-kotoran, agar kotoran-kotoran itu tidak mencemari keluarga kita, tidak meracuni keluarga kita, sehingga keluarga kita bisa bertumbuh dengan baik. Kotoran-kotoran yang seperti apa, ibu-ibu? Saya memang belum menikah, saya belum punya suami, tetapi saya punya keluarga. Saya punya orang tua, saya punya kakak ipar, saya punya keponakan dan lain sebagainya. Di dalam sebuah keluarga pasti ada yang namanya masalah. Sering bertengkar, suami istri, anak, rebutan apalah begitu.
kemudian orang tua dengan anak yang tidak rukun, orang tua dengan menantu, kemudian orang tua dengan cucu dan lain sebagainya. Sering kali terjadi pertengkaran, perselisihan, wajar ibu-ibu. Karena apa? Kita orang yang berbeda, kita punya pemikiran masing-masing sehingga sering bentrok, gak masalah. Tetapi ketika engkau bertengkar, ketika ibu-ibu mengalami masalah, kemudian ada perselisihan yang berat, jangan biarkan masalah itu berlarut-larut, tetapi selesaikan masalah itu dengan baik. Bicarakan dengan baik-baik sehingga masalah itu bisa terselesaikan dan tidak terulang dalam Taman Eden, yaitu keluargamu. Kalau engkau biarkan masalah itu terus ada tanpa diselesaikan, maka masalah itu akan menumpuk. Lama-lama masalah itu akan menjadi racun bagi keluargamu dan keluargamu tidak akan bertumbuh, malah mungkin akan mati. Ibu dan saudara, mari bersama-sama kita menjaga Taman Eden yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita, yang Tuhan percayakan kita untuk tempati. Kita sudah diberikan hal yang luar biasa, yaitu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita istimewa, sehingga kita diberikan tempat yang istimewa. Kalau sudah ada tempat yang istimewa untuk kita, maka tugas kita adalah menjaga tempat itu, mengusahakan tempat itu dengan baik. Bagaimana kita mengolahnya dengan baik, memberikan yang terbaik bagi keluarga kita, membawa mereka untuk kenal Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, untuk beriman kepada Tuhan. Lalu yang kedua, tetap pelihara keluarga kita. Jangan sampai ada kotoran yang mencemari di dalamnya. Amin untuk firman Tuhan pada saat sore hari ini. Mari bersama-sama kita akan bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan memahaminya ya Tuhan. Tolong Roh Kudus berikan pencerahan bagi setiap kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam di dalam hati kami, tertanam di dalam pikiran kami, sehingga ketika kami mengalami satu problema ya Tuhan, firman-Mu boleh kembali lagi kami ingat dan kami lakukan di dalam hidup kami untuk menyelesaikan setiap permasalahan kami. Kami hanya bergantung kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan segala hal yang istimewa bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dan sore hari ini kami datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan pakai persembahan kami untuk pelayanan gereja kami, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Dan biarlah mereka menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Di situ ada mukjizat yang terjadi dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menyaksikan kepada setiap orang bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang dahsyat dan berkuasa. Kami serahkan persembahan kami sore hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa untuk menutup ibadah kita. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada saat sore hari ini. Tuhan, Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan, Engkau yang selalu menggandeng tangan kami, dimanapun kami berjalan, dimanapun kami melangkah, kami mau bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada saat sore hari ini. Ajar kami untuk terus melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk keluarga ya Tuhan, anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk pasangan yang luar biasa. Terima kasih untuk anak-anak yang luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk kami mampu hidup di tengah-tengah keluarga kami. Kami menjadi ibu-ibu, wanita-wanita yang bijaksana, yang dapat membawa keluarga kami menjadi keluarga yang lebih istimewa lagi di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menutup ibadah kami. Haleluya. Amin.